Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mama Zai. Ikutin kegiatan aku dan aktivitas aku hari ini. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kalian tuh selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, di video kali ini tuh aku mau nge-share kegiatan budgeting aku. Sebenarnya aku tuh udah lama banget gak budgeting lagi semenjak waktu itu semua tabungan dan dana yang aku udah sisihin itu ada keperluan mendesak dan memang harus dikeluarkan. Jadi aku tuh udah lama, udah sekitar 5 bulanan gak ngebudgetin lagi karena kayak gimana ya, pertama aku tuh kayak nggak mood gitu kalau mau mulai dari awal lagi. Jadi karena aku sering boncos dan nggak tahu pengeluarannya tuh jadi nggak karuan, jadi akhirnya aku mutusin buat mulai budgeting lagi. Semoga bisa terus istiqomah ya teman-teman. Nah, di video kali ini budgetingnya itu aku pakai metode yang mingguan ya teman-teman, karena penghasilan aku kan harian. Jadi kayak lebih nyaman aja kalau yang pakai metode mingguan. Jadi gimana caranya kok aku tuh penghasilan harian tapi bisa ngebudgetin mingguan maksudnya. Ya aku tuh ngumpulin uang dulu dari sisa belanjanya aku ya teman-teman. Jadi aku sisain terus aku kumpulin buat selanjutnya tuh kalau udah cukup baru aku mulai buat budgeting lagi gitu. Jadi ini tuh uang tabungan aku. Jadi waktu kalau ini kan udah aku budgetin buat seminggu ke depan gitu ya teman-teman. Jadi kalau setiap harinya aku tuh dapat uang lagi tuh biasanya aku kumpulin lagi. Nah itu buat dipakai buat budgeting minggu depannya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penghasilannya bulanan itu malah lebih gampang sebenarnya. Tergantung kita aja mau konsisten atau enggak. Yang penting pelan-pelan aja, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Karena kalau kita nggak ngebudgetin itu aku ngerasa kayak gimana ya teman-teman, nggak karuan gitu pengeluarannya, jadinya tuh kayak nggak ke arah. Terus juga banyak banget jajan-jajan yang sebenarnya nggak perlu dan nggak penting-penting banget malah aku beli gitu. Jadi aku ngerasa kebantu aja kalau aku udah mulai budgetin gini, dan semoga aku bisa terus konsisten ya, amin. Nah, gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian tuh selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel aku, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru datang dan baru bergabung, like, komen, dan subscribe-nya karena dukungan kalian tuh sangat penting banget buat aku. Semoga kalian tuh nggak bosan ya nontonin video aku ini. Nah, jadi aku tuh nge-share di sini nggak full pendapatan aku gitu ya teman-teman, karena satu dan lain hal. Jadi aku cuma nge-share kebutuhan aku untuk per minggu ini berapa dan beberapa pos tabungan aku aja. Jadi aku tuh nggak full. Aku minta maaf banget karena ya ada satu dan lain hal ya teman-teman yang menurut aku tuh masih privasi. Jadi ya udah aku nge-share seenggaknya yang bisa menginspirasi teman-teman untuk metode belanjanya aja. Dan semoga ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua yang baru mau mulai budgeting, yang mau belajar budgeting. Semoga kita tuh selalu dimudahkan dalam prosesnya ya, amin. Nah, jadi di minggu ini tuh anggaran aku ada 400.000 dan itu aku bagi untuk kebutuhan mingguan aku tuh 330.000. Dan ini udah aku bagi-bagi untuk pos pengeluaran. Jadi kebutuhan mingguan aku tuh yang aku tanggung itu ada token, SPP anak, beras, terus juga ada belanja untuk harian, kuota, dan ada uang jajan dan jaga-jaga. Nah, ini aku mau ngemasukin dana yang buat isi token. Jadi token aku tuh kan sebulannya itu bayarnya 100.000 yang ngisinya. Jadi aku tuh bagi per minggunya itu 25.000 aku sisihkan. Terus juga buat masak harian, karena ini aku belanjanya buat 1 minggu, jadi ya lumayan bisa irit ya teman-teman. Jadi aku sisihkan itu 150.000 untuk 1 minggu. Dan aku tuh juga nggak nge-food prep, belum mulai food prep lagi buat 1 minggu gitu, enggak. Paling aku tuh belanja untuk stok 3 hari aja karena aku masih nyaman di posisi itu. Ya udah nggak apa-apa, karena aku tuh kayak belum bisa ngebagi waktunya aja buat nge-food prep sampai 1 minggu gitu teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, senyamannya kita. Buat teman-teman di rumah juga kalau misalnya baru mau belajar stok-stok bahan makanan itu dicoba dari yang sedikit dulu teman-teman, jangan langsung banyak, karena untuk memulai kebiasaan baru itu biasanya kita butuh waktu ya, dan butuh menikmati dalam prosesnya. Nah, di sini juga aku udah sisihin uang untuk kuota itu 20.000 untuk 1 minggu, dan ini ada uang SPP anak aku sebesar 25.000. Nah, untuk uang belanja harian itu tuh cuman belanja buat masak ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan gagal fokus
fokus, karena alhamdulillah di minggu ini tuh kayak stok persabunan dan bumbu-bumbu aku tuh masih aman. Jadi aku tuh nggak ngedain budget gede gitu, jadi aku cuman tinggal beli bahan masakannya aja kayak sayur dan lauk-lauknya aja gitu. Dan ini juga aku nyediain pos jaga-jaga. Itu maksudnya itu teman-teman, kalau misalnya mendadak, nggak mendadak deng, kalau misalnya itu stok sabun atau minyak habis dan harus dibeli hari itu, nah aku biasanya ambil dari pos ini. Terus ini juga aku ambil pos buat jajan. Ini aku jajan anak aku ya teman-teman, ya segitulah ya kira-kira, karena aku tuh kalau udah ngebudgetin gini biasanya mudah-mudahan tuh males buat jajan gitu ya kan, karena mau dicukup-cukupin. Dan ini pos untuk beras, alhamdulillah ini tuh udah terisi semua, dan mudah-mudahan ini tuh cukup buat 1 minggu, dan nanti bakal aku evaluasi per minggunya gitu. Oke, anggaran buat belanja 1 minggu tuh udah aman, dan ini giliran aku mau ngemasukin dana saving aku. Jadi ini tabungan aku, jadi beberapa pos tabungan yang penting aja. Jadi ini aku sisihin uang buat anak aku, ini untuk kebutuhan dia. Nanti suatu saat kalau butuh aku tuh ngambilnya dari sini aja. Dan ini tuh buat dana darurat. Aku tuh ngerasa kebantu banget dari tabungan aku yang kayak gini, karena waktu aku ada keperluan mendesak seperti 5 bulan yang lalu itu, alhamdulillah kebantu dan gak sampai keteteran gitu ya di saat ada kebutuhan yang besar dan mendesak gitu, dan memang harus keluar. Dana ini bener-bener ngebantu banget, alhamdulillah. Jadi walaupun sedikit, kita tuh disyukuri aja dan terus konsisten, karena dari yang sedikit itu kalau kita tuh konsisten dan kalau udah nabung tuh ya udah dilupain aja, jangan diinget-inget. Karena kalau kita inget-inget udah nabung berapa gitu, biasanya tangan itu suka gatal buat nariknya lagi. Jadi buat ngebentuk kebiasaannya, ya udah kalau udah nabung ya udah dilupain gitu loh teman-teman. Tapi aku juga seneng banget kalau ngebuat challenge nabung gitu. Aku tuh hobi banget kayak gitu, dan aku belum mulai lagi, dan mudah-mudahan ini aku bisa mulai. Setelah ini aku jadi mau buat aku lebih semangat buat nabung gitu ya. Emang ya lumayan banget kalau aku tuh nyisihin gitu. Kayak waktu itu aku bisa sampai beli kulkas, alhamdulillah masya Allah, sampai bisa beli perabot-perabot itu aku dari sisa uang belanja. Itu nggak sangka-sangka banget loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak termotivasi lagi untuk memulai lagi, dan mudah-mudahan ini bisa konsisten dan terus aku jalanin. Alhamdulillah ini tuh udah selesai, semuanya tuh udah aku isi dan aku posting, dan semoga ini tuh bisa cukup untuk 1 minggu dan gak boncos lagi seperti yang lalu-lalu ya teman-teman. Nah ini yang untuk post giving aku nggak bisa nge-share ke teman-teman karena satu dan lain hal ya teman-teman. Jadi aku tuh kurang nyaman aja. Alhamdulillah ini tuh udah selesai, udah di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih buat dukungan kalian semua. Semoga Allah tuh ngebales kebaikan teman-teman dengan hal yang berlipat ganda. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.